Ya, terima kasih Anda kembali bersama iNews Today. Masih ada saya Aldi Hawari, juga rekan saya Ratu Nabila. Nah, ini Wirsa, yang heboh belakangan ini ada seorang YouTuber Pratiwi Novianti yang menangis saat anak asuhnya diambil paksa oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Pratiwi Novianti yang sering melakukan aksi kemanusiaan dengan merawat orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dan juga pengasuh anak dari ODGJ baru-baru ini saja viral di sosial media. Dinas Sosial Kota Tangerang didampingi oleh Bareskrim Polri mengambil sejumlah bayi yang orang tuanya penyintas orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang dirawat YouTuber Pratiwi Novianti dan di salah satu pemukiman elit Cipondoh, Kota Tangerang. Diduga tempat penampungan bayi tersebut tidak memiliki izin dan Pratiwi diduga melakukan perdagangan orang. Petugas Kementerian Sosial kemudian membawa balita tersebut ke rumah singgah milik Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta. Aku dulu. Baik, pemirsa, apakah kemudian tempat penampungan bayi-bayi yang dimiliki oleh Pratiwi tersebut memang tidak mempunyai izin? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami Pratiwi Novianti, seorang YouTuber dan pengasuh anak dari ODGJ tersebut, bersama juga dengan kuasa hukumnya Mas Febri Turnip. Selamat pagi, kita langsung sapa aja Mbak Pratiwi. Mas Febri, apa kabar? Mbak Pratiwi dan Mas Febri, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, kita ingin tahu lebih jauh lagi nih, karena kan kemarin viral begitu, dan apa sih sebenarnya permasalahannya begitu? Memang apakah tidak ada izin menjadi permasalahan atau ada hal lain begitu? Oke, jadi pada saat dari Bareskrim datang, itu sama sekali kita tidak adanya pemberitahuan ya. Tidak ada pemberitahuan 1, 2, 3. Mereka datang pada tanggal 31 ya, Pak ya. Tanggal 31 Juli datang beserta dengan Kemensos Republik Indonesia dan juga Dinas Sosial Kota Tangerang menanyakan tentang legalitas yayasan kami gitu. Nah, emang yayasan kami itu tidak ada lokasinya di situ ya Pak. Jadi ada di rumah yang satu lagi. Dikarenakan kondisi rumah yang pada saat ditinggalkan itu baru serah terima 1,5 bulan, jadi saya memutuskan untuk ya kenapa enggak sih tinggal di sini gitu, karena perkembangannya juga bagus untuk kondisi bayi dan lain-lain gitu. Rumah yang masih satu klaster itu ya Mbak Pratiwi ya. Jadi memang rumah yang disamperi oleh pihak polisian itu rumah satu lagi yang baru, bukan rumah yang lama yang memiliki surat izin dan lain-lain. Apakah ini gitu. ada laporan begitu dari mungkin warga atau laporan ke Bareskrim ini dari mana begitu? Pada saat saya tanyakan, mereka menjawab LI. Laporan informasi. Oke, gitu. Baik. Mas Febri, ini nampaknya kalau bagi saya yang melihat cuplikan videonya yang dilakukan oleh Mbak Pratiwi memang sangat humanis sekali, begitu suka membantu orang dengan gangguan jiwa, kemudian juga menyelamatkan anak-anak dari ODGJ tersebut, gitu, bahkan sampai membiayai biaya persalinan ya, sesar. Tapi ini menurut saya tuduhan atau accusation ini lumayan keras gitu, diduga melakukan perdagangan orang. Mas Febri, silakan. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah diberitakan, yang sudah masuk di berita melalui sosial media, kegiatan Saudara Novi ini adalah kegiatan yang sifatnya sosial dan kemanusiaan. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung sebelumnya, yang sifatnya tujuannya untuk merawat, kemudian memelihara orang yang terlantar, merawat bayi, orang dengan gangguan jiwa, dan selama menjalankan kegiatan tersebut, yang kami lihat itu tidak ada indikasi terjadinya perdagangan orang sebagaimana yang disangkakan kepada Saudara Novi, gitu Mas. Iya, kalau kita lihat kegiatannya juga kan terdokumentasi dengan baik, begitu kan, di video, di YouTube. Dan ini juga dari orangnya atau orang tuanya yang kemudian memiliki ODGJ atau itu kan komunikasi begitu ya. Jadi memang tidak ada konflik di situ. Jadi pada saat kita menemukan ODGJ semuanya transparan, ada di video YouTube, jadi nggak kita tutupin. Pada saat ketemu dengan keluarganya kan ini terlantar. Kita share di YouTube, alhamdulillah ketemu dengan keluarganya. Setelah melahirkan atau sebelum melahirkan kita berusaha menghubungi untuk mengantarkan. Nah,
hampir mayoritas itu mereka tidak menerima kondisi bayi yang notabene tidak memiliki, nggak tahu siapa bapaknya gitu. Jadi mereka hanya menitipkan ke kami, yang niat kami hanya dititip perawat gitu. Jadi kalau suatu saat nanti orang tuanya siap dan mampu, ya kita kembalikan. Sejauh ini ada berapa bayi yang sudah berhasil dirawat begitu yang Total semuanya 15, dua sebenarnya 17, tapi 2 itu ibunya mengambil kembali. Jadi kita serahkan. ini di daerah Tangerang gitu. Betul, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Mbak, ini udah ada 10 anak ya kemudian yang diambil. Sekarang berarti sudah berapa hari Mbak sudah terpisah dengan anak-anak asuh tersebut? 10 hari. 10 hari. Hari ini 10 hari. Apakah kemudian komunikasi Iya, yang dengan saya ingin dinas ketahui. sosial juga lancar begitu, Mbak? Apakah mereka lebih baik kemudian dengan diasuh oleh dinas sosial di sana? Apakah ada komunikasi? Jadi pada saat saya datang ke sana, saya meminta untuk bertemu dengan Mbak Bei saya, tapi tidak terrealisasi. Saya cuma ketemu sama pengasuh, dan mereka menceritakan bahwa kondisi di sana, mohon maaf, bukan kita membandingkan dengan kita, mereka pakai kipas, banyak nyamuk, tidur satu ranjang, 9 bayi dan 2 pengasuh. Karena satu bayi lagi itu ada ibunya ODGJ, jadi dibawa juga semua di sana. Oke, Mas Febri, sekarang apa yang kemudian mempersulit dengan Mbak Pratiwi ini bisa kembali mengambil hak asuh terhadap anak-anak asuh tersebut? Karena kan kalau kita melihat memang Mbak Pratiwi memiliki kemampuan untuk merawat anak-anak tersebut. Kemudian apa yang menjadikan ini kok sulit Ya. gitu untuk Memang kemudian diasuh prosedurnya itu kembali? seperti apa? Tentunya sekarang ini kan Mbak Novi ini kan sedang menjalani proses pemeriksaan terlebih dahulu di Bareskrim atas dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Nah, kami kemarin sudah menyampaikan kepada pihak penyidik terkait dengan masalah anak-anak tersebut ini seperti apa. Karena tentunya ini kan apa yang dipermasalahkan ini, apakah ada satu keterkaitan antara perdagangan orang dengan tindakan Kemensos untuk mengambil dan menahan anak tersebut. Nah, ini memang masih kita coba untuk berkomunikasi dengan pihak Kemensos untuk menanyakan tersebut, karena juga di situ ada staf dari pihak Mbak Novi yang juga masih ada di sana, yang kita juga tidak tahu kenapa dia masih ada di sana. Ditahan pengasuh. begitu atau Iya. seperti apa? Atau tidak diperbolehkan pulang? Saat ini tidak diperbolehkan Jadi keluar. masih diperiksa begitu di sana? Dia tidak diperiksa, dia hanya ditahan aja di situ. Oke. Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kami. Apa korelasinya staf tersebut berada di sana dengan permasalahan yang terkait dengan perdagangan orang? Begitu. Ini kan perlu kita telusuri dulu. Begitu loh, Mbak. Tapi dari komunikasinya bahwa ya memang diminta untuk menunggu begitu? Tidak Atau ada ya, seperti apa? menunggu pun Enggak. tidak ada. Jadi pada saat kita ke panti tersebut, kita menanyakan boleh nggak ini pengasuhnya kita bawa gitu, selagi proses penyelidikan ya Pak ya. Betul. Tapi beliau bilang tidak bisa karena di sini kami dititipkan oleh Bareskrim. Jadi semua atas perintah pihak dari Bareskrim. kepolisian. Oke, Mbak Novi, ini kalau kita lihat pada saat pengambilan anak-anak itu, saya sempat lihat videonya juga ya, bahwa Mbak Novi sempat memohon bahwa agar anaknya tidak diambil begitu, dan kemudian petugas yang ada di sana melihat-lihat juga rumah-rumah di rumah Mbak Novi sendiri. Jadi tempatnya layak kok untuk anak-anak tinggal begitu. Kemudian kenapa sih masih diambil aja? Ada keterangan nggak dari mereka? Jadi pada saat mereka berbicara dengan saya mengenai pemberkasan. Oke. Jadi pada saat ditanya berkasnya mana, kalau emang ada orang tua yang menyerahkan terhadap saya atau wali dari ODGJ tersebut, mana pemberkasannya? Nah, kita jelaskan bahwa di situ admin kita emang lagi posisi di luar kota, gitu, lagi di daerah Jogja. Kita jelaskan untuk minta dispensasi, kasih kami senggang waktu untuk menyelesaikan ini semua, tetapi tidak bisa. Baik. Bahkan saya sampai bilang saya sujud atau saya lakukan apapun demi mempertahankan anak-anak saya. Tapi memang pada saat proses penyerahan anak-anak tersebut begitu ya kepada Yayasan Mbak Novina, itu prosesnya seperti apa? Apakah kemudian ada KTP yang diberikan atau seperti apa? Mulai dari saya dapat informasi dapat ODGJ di daerah sini, terus saya evakuasi, saya bawa ke rumah sakit jiwa atau bawa ke yayasan. Setelah mungkin kondisinya stabil, saya bawa ke rumah untuk pemantauan karena selama hamil kan takut ada apa-apa. Setelah melahirkan tetap kita pantau seperti apa kondisinya. Kalau ada keluarga yang menghubungi, kita datengin ke keluarganya, ibu
Bapak, ini anaknya, ini cucunya, seperti apa langkahnya. Ya tadi saya cerita, alasan faktor ekonomi mereka memberikan seluruhnya ke kami, dan itu ada surat penyerahan. Ya. Gitu, jadi tanpa ada paksaan, tanpa adanya apa ya Pak? Ya, tidak ada paksaan lah ya, paksaan untuk lah. kemudian Jadi menyerahkan surat anak-anak penyerahan dari itu ODGJ sudah, gitu. maksudnya setiap bayi itu diserahkan ke Yayasan Mbak Novi, ada surat penyerahannya. Ada. Itu Nah, sudah pemberkasan diberikan itu sudah kemarin. diberikan? Sudah. Oh sudah, namun tetap anaknya tidak dikembalikan. Ya mungkin saat ini kan karena dalam masih proses penyelidikan, tentunya kami menghormati proses penyelidikan dari Setuju. Barreskrim kan. Mungkin salah satu dari objek permasalahan ini adalah masalah bayi-bayi ini ya, Perdagangan tentunya itu ya, Pak, ya. sampai proses penyelidikan ini berjalan ya tentunya bayi-bayi tersebut mungkin masih dalam penguasaannya Barreskrim kan. Oke. Tapi tentunya kita tetap akan memohon kepada Barreskrim maupun kepada Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk segera mempertemukan saudara Novi ini dengan bayi-bayinya. Kan Ya. sebenarnya nggak ada masalah di sini gitu loh. Karena Maksudnya prosesnya juga- mungkin bisa juga bayinya ini tetap dirawat dengan Mbak Novi, tapi dengan mungkin prosedur yang harus dijalankan apa begitu ya. Lalu langkah-langkah apa yang perlu dilengkapi Betul. begitu. Agar bisa sesuai dengan aturan hukum yang ada Ya. juga ya terkait dengan pengasuhan anak Mbak Novi. Tapi mungkin pemirsa juga ingin tahu apa sih sebetulnya tujuan Mbak Novi at the first place begitu. Kemudian mengadopsi anak-anak dari ODGJ dan kemudian sekarang jumlahnya udah lumayan banyak begitu. Ini kan dibutuhkan apa ya, ketulusan dari hati, juga usaha yang besar sekali gitu. Apa kemudian yang menjadi tujuan Mbak Novi memulai ini? Kalau saya pribadi sih atas dasar kemanusiaan, karena pertama dari awal di video YouTube saya ada jelas bahwa saya hanya fokus untuk ke ODGJ dan orang telantar gitu. Tetapi berjalannya waktu saya menemukan ODGJ yang kondisi hamil, terlantar di jalan, tidak dibantu oleh masyarakat, tidak dibantu oleh dinas sosial. Saya bantu sebagai manusia yang saya merasa saya mampu melakukannya. Saya evakuasi, kita bawa ke rumah, sampai melahirkan, semua biaya itu kita yang menanggung, tanpa ada bantuan dari siapapun. Anak-anak itu sekarang umurnya sudah berapa saja Mbak? Dari yang sudah Mbak Novi rawat? Dari mulai 3 tahun, sampai waktu terakhir diambil itu ada yang 9 hari. Oke, baru 9 hari berarti Iya. dari ODGJ tersebut. Artinya sekarang ini bagaimana kondisi anak-anak yang tidak diambil? Apakah pihak dinas sosial kemudian juga mengirimkan surat bahwa sisanya akan kemudian diambil lagi atau gimana? Untuk saat ini sih nggak ada, jadi 5 bayi masih ada di rumah kita yang satu lagi. Oke. Baik. Jadi yang 5 bayi itu nggak dibawa ke dinas sosial ya? Tidak, karena pada saat pengambilan yang 10 bayi itu ada di klaster yang berbeda. Jadi kita ada 2 rumah dengan klaster yang berbeda. Jadi pada saat pengambilan hanya yang ini aja. Jadi yang ini nggak ditanyakan. Nggak ada komunikasi ntar mungkin nanti diperiksa atau apa, tidak? Kalau untuk kemarin sih pemberkasan kita berikan komplit. Total 15 anak beserta 2 yang sudah diambil sama ibunya. Jadi semua kita berikan. Baik, Mas Febri, langkah-langkah yang akan dilakukan apa kemudian untuk bisa mengembalikan hak asuh dari Mbak Novi terhadap anak-anaknya? Oke, untuk sekarang ini tentunya kita terlebih dahulu mengikuti dulu proses penyelidikan dulu dengan Barreskrim. Kemudian kita akan bersurat atau berusaha untuk bertemu dengan Kementerian Sosial untuk menanyakan bagaimana status terhadap anak tersebut dan bagaimana selanjutnya supaya anak tersebut kalaupun dia tidak layak di sana dan lebih layak di tempat Mbak Novi, kenapa tidak dikembalikan kepada Mbak Novi? Karena pada prinsipnya sebenarnya anak tersebut selama di dalam pengawasan Mbak Novi, dalam perawatan Mbak Novi itu dia itu tidak dirawat dengan baik. Semuanya ada popok, susu, makanan, semuanya itu semua dilengkap dengan baik. Jadi kenapa ini jadi masalah? Kenapa ini harus dipermasalahkan sementara tujuan Mbak Novi ini kan bagian dari membantu tugas negara dalam hal memelihara anak terlantar. Baik. Kan begitu. Tentunya kita pastinya menghormati proses penyelidikan ya, Betul. Pak Febri. Tapi memang kalau kita melihat Mbak Novi di sini, nampaknya sudah sangat rindu sekali dengan anak-anak asuhnya yang sudah dirawat dan juga bahkan dicari secara langsung ke lapangan ya. Mbak Novi, apa yang ingin disampaikan kepada pihak kepolisian atau mungkin terhadap anak-anak asuh Mbak Novi yang sudah 10 hari tidak bertemu?
Saya sih hanya memohon untuk proses pemberkasan akte lagi diurus semua ya Pak ya, gitu. Jadi ada di mana akte kita emang tidak komplit tentang rawat operasional bayi gitu. Jadi saya hanya meminta tolong terhadap Bareskrim atau pihak manapun, berikan saya kesempatan saya menjalani kemanusiaan bukan karena sesuatu tapi atas dasar kemauan saya ingin melihat dengan kondisi sesama manusia yang membutuhkan, kenapa enggak sih kita lakukan sesuatu, karena itu kewajiban juga kan gitu. Tapi tolong jangan persulit kami sebagai relawan, karena apabila kebaikan dipersulit, kasihan nanti di luar sana yang ingin berbuat kebaikan itu akan takut dengan prosedur yang ada. Jadi saya mohon dengan sangat mudahkan kami dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kepada anak-anaknya, Mbak? Kangen banget, bener-bener kangen, karena saya menerima mereka apapun keadaannya, dari mulai di kandungan. Saya nggak pernah memilih kondisi fisik mereka seperti apa, karena ada yang spesial juga dengan kondisi tangan yang spesial pada saat lahir. Saya terima, intinya di sini saya sayang sama anak saya, semua anak saya, dan pengen banget segera ketemu. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Yang penting itu tadi ya, Pak Febri, juga pemberkasan dan lain-lain sudah diserah terimakan. Kapan Pak, apakah ada informasi dari pihak kepolisian kapan proses ini bisa kemudian selesai gitu, hingga akhirnya anak-anak bisa kembali lagi? Ada keterangan kah? Sampai saat ini belum ada, karena mereka kan masih memeriksa saksi-saksi yang lain. Oke. Saksi-saksi dalam hal ini siapa saja, Pak? Sebagian dari staf dari Mbak Novi sendiri. Mbak Novi ada berapa staf? Total semua 21. 21 orang gitu. Semuanya diperiksa? Saat ini kan baru beberapa hari yang lalu kan baru Mbak Novi sebagai yang baru dimintain klarifikasi atas penyelidikan itu. Baik. Baik, jadi sekarang hanya tinggal menunggu begitu ya proses pemeriksaan. Ya, tapi kita tidak harus menunggu sampai benar-benar penyelidikan ini selesai. Tetap ada kalau upaya bisa juga kami langsung harus kami langsung ke Kemensos gitu loh. Kalau bisa ada komunikasi komprehensif kan, supaya bisa terjadinya penyelesaian permasalahan ini kan. Saya jadi penasaran juga ya, kenapa bisa ada kemudian dugaan ataupun tuduhan terkait dengan perdagangan orang ini, Pak? Kenapa bisa muncul seperti itu? Kalau dilihat dari segi hukumnya sendiri begitu, untuk kemudian mengasuh seorang anak, apakah mungkin kalau misalnya disangkakan tuduhan seperti itu, kalau saya kok berat gitu menerimanya? Betul. Karena Mbak Novi nampaknya sangat tulus dalam merawat, apalagi yang dirawat adalah anak dari ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tentunya undang-undang tindak pidana perdagangan orang ini kan harus memenuhi unsur. Unsur itu kan ada cara, proses, dan adanya eksploitasi. Nah, tentunya selama kita melihat kegiatan ini berlangsung, kami sebagai kuasa hukum tentunya melihat unsur-unsur tersebut kok sepertinya jauh ya dari persangkaan dari kegiatannya Mbak Novi. Tapi tentunya kan ini kan pendapat pertama kami dulu kan begitu, sampai kami menunggu. Tapi kalau saya melihat, kalaupun adanya persangkaan perdagangan itu, saya rasa jauh ya Mas ya, nggak ada. Baik Pak Febri. Nggak jadi jauh dari kegiatan itu gitu. Mbak Novi, yang pasti pertama kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Betul. Kedua, kita sama-sama nantikan yang Mbak Novi bisa melakukan aksi-aksi lainnya. Jangan berhenti Mbak berbuat kebaikan dan menginspirasi orang lain dengan kebaikan-kebaikan yang Mbak Novi lakukan. Terima kasih Mbak Novi, Pak Febri sudah singgah ke studio iNews. Semoga kasus segera selesai, anak-anaknya bisa kembali lagi ke pelukan Mbak Novi.